sailin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, tidak lengkap rasanya ketika siang hari ini kita tidak mendengarkan pencerahan sekaligus sebagai penutup acara pelepasan pada siang hari ini. Untuk itu dimohon kepada Bapak Ketua Komite SMA Negeri 3 Surakarta yang terhormat Bapak Dr. Sabar Narimo MM, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pejabat yang saya hormati, Ibu Bupati Sragen yang dalam hal ini mewakili orang tua murid, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Ibu Guru beserta segenap rekan-rekan komite yang berbahagia. Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan anugerah kepada kita semuanya untuk diberikan umur yang panjang dan rezeki yang luas. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini dan siang hari ini saya diminta untuk memberikan pencerahan. Yang pertama, setelah kita melihat dan menyaksikan dua lagu yang disampaikan oleh siswa-siswa SMA Negeri 3 Surakarta, merupakan lagu himne guru dan terima kasihku kepada guru. Saya melihat ketika Bapak Ibu guru turun dari panggung, sebanyak 28 guru yang berada di atas panggung, 24 diantaranya meneteskan air mata. Hanya 4 orang yang tidak meneteskan air mata karena keteguhannya atau tidak mendengarkan lagu itu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini menunjukkan ketika Kaisar Hirohito pada tahun 1945, negaranya dibom oleh sekutu, kota Hiroshima dan Nagasaki, dan luluh lantaklah semua negara itu. Maka Kaisar bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, berapa guru yang masih hidup? Pertanyaan Kaisar ini menggelitik sekali. Bukan bertanya tentang berapa jumlah tentara yang masih hidup dan berapa jumlah amunisi yang masih ada untuk melawan sekutu. Tetapi yang ditanya, berapa guru yang masih hidup? Sebuah pencerahan yang sangat-sangat mengilhami. Mengapa guru ditanyakan oleh Kaisar Hirohito? Ternyata
gurulah ini yang akan membawa kejayaan kembali negara Jepang menjadi negara yang maju di bidang teknologi. Kaisar kemudian bertanya, saya akan membalas kekalahan ini, tetapi tidak dengan perang, dengan teknologi. Pernyataan kaisar yang kedua ini merupakan semangat bagi orang-orang Jepang untuk menggugah niatnya untuk bagaimana dia berikan saingan terhadap orang-orang sekutu di bidang teknologi. Jepang telah membuktikan teknologinya. Jepang telah mengalahkan semua jajaran-jajaran sekutu yang ada di bidang teknologi. Jepang mengembangkan antara yang asli dan imitasi. Yang asli adalah karakter bangsa, sedangkan yang imitasi adalah teknologi yang diadopsi dari barat. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, betapa kuatnya Jepang untuk memelihara karakter bangsa ini, dan ternyata Jepang membawa masyarakatnya untuk lebih bisa santun, untuk bisa lebih norma, untuk bisa lebih membawa Jepang menjadi sebuah negara yang memiliki karakter yang kuat. Jepang tidak saja menerapkan apa yang digunakan oleh teori X dan teori Y. Setengah abad yang lalu, Douglas McGregor telah mengemukakan apa yang disebut dengan teori X dan teori Y. Teori X menganggap bahwa manusia itu malas untuk bekerja. Karena malas untuk bekerja, maka orang bekerja harus diawasi. Dan pengawasan yang paling hebat itu dengan ancaman. Dan ancaman yang paling menakutkan adalah pemecatan. Kemudian Douglas McGregor juga mengungkapkan dengan teori Y-nya. Bahwa teori Y mengatakan bahwa manusia pada dasarnya rajin untuk bekerja. Manusia bekerja merupakan sebuah kebutuhan, maka manusia bekerja tidak usah diawasi, tinggal memberikan prestasi saja. Maka Barat mengambil teori Y sebagai acuan untuk mengembangkan karakter orang-orang Barat. Perlakuan orang Barat menggunakan teori Y ini, ternyata Jepang sudah melakukan apa yang dimaksud dengan teori Z, yaitu Kaizen. Di samping dia menerapkan teori Y, dia juga menerapkan karakter bangsa. Jepang melakukan apa yang disebut dengan karakter disiplin, Jepang melakukan karakter kerja keras, Jepang melakukan karakter semangat kerja, dan Jepang melakukan karakter untuk maju. Maka inilah yang mengilhami orang-orang Jepang untuk melaju di dalam bidang teknologi yang didasarkan atas karakter bangsa. Hari ini kita menyaksikan kalau guru-guru kita ini masih berangkat dengan teori Y, teori X, maka guru-guru kita ini menganggap bahwa pada dasarnya anak-anak itu malas belajar. Karena anak-anak malas belajar, maka guru memaksa anak untuk belajar dengan memberikan banyak PR. Dan PR yang paling menakutkan adalah PR yang dikaitkan dengan tidak naik kelas. Tetapi kalau dibalik bahwa sesungguhnya murid-murid ini adalah rajin belajar, maka apa yang dikatakan oleh negara-negara maju di bidang pendidikan, tidak banyak PR yang diberikan kepada murid oleh guru. Karena mereka menggunakan teori Y. Indonesia pada tahun 2045 memasuki apa yang disebut dengan generasi emas. 2045, kalau dihitung hari ini 2017, maka masih ada 28 tahun lagi yang disebutnya sebagai sebuah generasi yang disebut dengan generasi emas. Ini adalah sebuah hikmah demografi, di mana pada saat generasi itu pada tahun 2045, angka anak berusia produktif itu menjadi banyak, yaitu pada usia 20 sampai dengan 45 tahun.
Kalau hari ini 28 tahun yang akan datang kita memasuki generasi emas dan Anda sekalian anak-anak yang hari ini dilepas oleh SMA Negeri 3 Surakarta berusia 17, Andalah yang memulai generasi emas Indonesia. Andalah yang memulai generasi emas Indonesia. Andalah harapan yang akan diinginkan oleh Indonesia di masa depan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, Andalah yang menjadi tujuan utama negara ini untuk menjadi negara yang mampu mewujudkan sebagai generasi emas. Sayangnya hari ini Jepang sudah memasuki generasi milenium. Suatu generasi milenium adalah 50 tahun setelah generasi emas. Kalau hari ini Jepang memasuki generasi milenium 50 tahun setelah generasi emas, berarti kita tertinggal 77 tahun oleh Jepang. Oleh sebab itu, maka semangat juang dan semangat kerja anak-anak diharapkan. Korea Selatan sebagai negara yang sangat benci terhadap Jepang, karena dijajah oleh Jepang selama 4 tahun, sebagaimana Indonesia dijajah oleh Jepang. Korea Selatan dengan semangatnya yang tinggi mempunyai kredo, jangan malas seperti orang-orang Jepang. Kalau orang Jepang dikatakan jangan malas seperti orang-orang Jepang oleh orang Korea, kita bisa merasakan orang Korea Selatan mengatakan apa terhadap kita ini. Rasa dendam orang-orang Korea Selatan ini membuat orang-orang Korea Selatan ini kemudian melaju dengan pesat, membunuh semua produksi-produksi Jepang. Apakah itu handphonenya, apakah itu kulkasnya, apakah itu televisinya, atau apakah itu mobilnya, bergeser dari Jepang ke Korea Selatan. Untuk itu semangat Indonesia untuk maju menjadi sebuah negara yang memiliki kekuatan, karakter, dan kecerdasan. Kalau ditilik dari itu, SMA Negeri 3 Surakarta memiliki kekuatan yang luar biasa, Widya Karmajaya, cerdas, berkarakter, dan unggul. Itulah yang menjadi harapan SMA Negeri 3 Surakarta. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada adik-adik para siswa yang hari ini telah mengakhiri sebagai siswa SMA Negeri 3 Surakarta. Semoga Anda senantiasa sukses di bidang-bidang yang berikutnya. Begitu juga kepada segenap orang tua wali murid yang hari ini hadir dengan penuh kegembiraan. Mewakili semuanya, kami siap menyampaikan selamat kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga sukses di dalam mengemban amanah, membesarkan, membuat anak menjadi lebih berkarakter. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan para semua guru yang telah mewujudkan cita-cita orang tua ini. Akhirnya saya tutup dengan sebuah pantun, kesepian tanpa kekasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sabar Narimo MM yang telah memberikan pencerahan dan inspirasi untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, acara pelepasan siang hari ini belum usai karena masih ada sesi foto. Untuk itu kepada Bapak Larja dipersilakan untuk memandu jalannya sesi foto ini. Terima kasih. Cek. Sambil menunggu sesi foto akan hadir kedua kalinya dari Okesa, semoga akan mempersembahkan lagu-lagu yang menarik untuk didengarkan dan selamat menikmati. Silakan Okesa semoga. Untuk sesi foto yang pertama akan kami panggil untuk kelompok 12 siswa berprestasi terbaik, kemudian 2 siswa teladan cendekia dan siswa berbakat. Silakan menempatkan diri. Berikut juga dengan
pendampingnya Mbak Rumiarso dengan Bu Indang Sulistiawati, silakan. Bapak pimpinan sekolah, mohon untuk menempatkan diri. Sekali lagi kepada siswa berprestasi, siswa berbakat, dan seladan cendekia, mohon menempatkan diri sesi foto, kemudian Bapak beserta Ibu, pimpinan sekolah silakan untuk foto bersama, didampingi oleh Bapak Rumiarso dan Ibu Indah. Untuk siap-siap, berikutnya nanti adalah kelas 12 IPS 3. Kemudian dilanjutkan foto sesi berikutnya adalah 12 IPS 2 dan 12 IPS 1 untuk bersiap-siap. Lagu ini kami persembahkan untuk seluruh orang tua yang ada di tempat ini, yang telah membimbing kami, menemani kami sampai di titik ini. Lagu ini memang syarat akan makna, walaupun nadanya sederhana. Kalau dicermati liriknya, pasti akan sangat berharga. Monokrom. Gambaran foto hitam putih, kau coba ingat lagi. Warna baju bukanlah itu kali pertama di hidupku. Masalah yang memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi. Wangi rumah di sore itu, kue coklat. Terima kasih untuk kembali ke tempat ke sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian Bapak dan Ibu pimpinan sekolah masih di tempat. Dilanjutkan dengan kelas 12 IPS 3. Pun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat kala ku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelah. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu. Terima kasih untuk 12 IPS 3. Dilanjutkan dengan sesi foto dari kelas 12 IPS 2. Kami mohon untuk siswa kelas 12 IPS 2 beserta wali kelas dan pendampingnya untuk segera menempatkan diri. Terima kasih. Hidupku tak akan ku mengenal cinta